Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga puasa hari ini wabarakatuh. lancar ya, dan Amin. Alhamdulillah. Amin. diberikan amal yang banyak hari ini, banyak-banyak minta. Jadi kalau orang lagi Ya Rabbal puasa, Alamin. doanya biasanya dikabulin. Amin. Nah, Amin. doain Amin ya Rabbal Alamin. bisnisnya menjadi berkah, semakin banyak Amin. Amin, 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 bermanfaat. amin ya Allah. 10 hari sebelum selesai Ramadan ini, ya banyak-banyakin ibadah. Harusnya makin lama makin naik tuh. Jadi jangan sampai nanti pas penghujung kita malah ibadahnya makin kurang. Mudah-mudahan ya ibu-ibu Amin. semua di sini sehat semua. Amin. Dan ini ada Ibu Asri di samping saya. Saya disuruh ngisi. Tiba-tiba saya bingung juga ini sebenarnya program Mantap Desa 12 ini. Cuman saya pengen kasih tahu tentang visi dari bisnis Desa 12 sendiri, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang dimana bisnis pemberdayaan, bisnis kebermanfaatan, yang dimana dengan bisnis 12 lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari bisnis ini. Jadi bukan hanya tentang hanya uang saja ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang posisinya masih reseller, yang masih subagen, yang masih agen. Nah, luruskan niatnya. Niatnya di sini bukan hanya untuk mencari kaya, tapi di bisnis ini lebih banyak nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau nanti bisnisnya sudah nanti semakin besar, ya dahulukan orang-orang terdekat dulu, kemudian keluarga-keluarga terdekat, kemudian lanjut ke masyarakat. Karena banyak ya, sekarang kita udah puluhan ribu mitra di seluruh Indonesia, dan insya Allah nanti kita juga akan ke ini ya, ke negara-negara tetangga di ASEAN. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, bisnis SR12 ini balik lagi ke visinya, bahwa SR12 itu apa? Untuk meluaskan manfaat melalui SR12. Jadi Bapak Ibu di sini berbisnis dan juga nanti juga beramal, supaya Bapak Ibu di sini banyak lagi orang-orang yang bisa dibantu melalui bisnis SR12. Nah, jadi di sini apa yang mesti kita harus kuatkan setelah visi tadi yang sudah kita kokohkan di dalam ini kita, di dalam hati kita, bahwa bisnis kita sesuai dengan visi manfaat. Yang kedua adalah yang paling penting di bisnis itu adalah niat. Nah, niatnya harus lurus dulu. Nah, lurus itu tidak cukup. Lurus dan teguh. Nah, jadi niatnya lurus, kemudian teguh, kemudian sungguh-sungguh. Nah, jadi niatnya kita udah lurus nih berbisnis ya 12. Bagaimana bisnis ini bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian niatnya harus lurus ya, betul-betul untuk berkontribusi untuk orang-orang banyak. Nah, kemudian teguh. Teguh itu ya niatkan dalam hati yang paling dalam, bahwa kita nanti betul-betul mau nanti sukses di Desa 12 dan untuk membantu orang banyak. Karena dari situ, jadi bisnis, mau bisnis apapun ya, kalau kita punya pola pikir yang kuat, itu akan menghasilkan menghasilkan aktivitas yang kuat. Jadi kalau kita kuat nih, kita mau pengen jadi agen, kita pengen jadi distributor, pengennya saja tidak cukup. Tapi kalau dibarengi dengan niat dan keteguhan ya, dengan dibarengi dengan pola pikir yang kuat dan kemauan yang sungguh-sungguh, dan itu akan tercapai. Tentu di sini diiringi dengan proses. Prosesnya juga harus dilalui. Kalau niatnya sudah kuat, prosesnya juga nanti akan muncul yang lebih kuat. Jadi kalau niat kita misalnya hanya ya udahlah bisnis serba hanya untuk dapat penghasilan 2 juta, 3 juta, 5 juta atau 10 juta per bulan, ya itu nanti juga akan sesuai dengan niat kita tersebut. Sehingga apa? Aktivitas yang kita akan lakukan juga sesuai dengan niat yang kita niatkan pada awal berbisnis. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sendiri di sini jangan tanggung-tanggung di bisnis 12 ini. Ya, saya pengen nanti mungkin nggak seperti distributor lain yang sudah miliaran, yang sudah ratusan juta. Tapi ya kita mungkin dari step by step, proses by proses ya. Dari nanti reseller, kemudian naik menjadi subagen.
Dari subagen nanti kemudian naik menjadi agen. Dari agen nanti kemudian pengen jadi distributor. Nah, setelah jadi distributor, saya pengen nanti menjadi legendnya distributor atau menjadi master of distributor. Dan itu tentu tidak mudah. Prosesnya step by step sesuai dengan ukur kemampuan kita tadi. Gimana yang paling penting dalam bisnis? Yang pertama, kuatkan dulu nih. Kuatkan dulu tekad. Teguhkan dulu niat. Luruskan dulu niat. Nah, setelah kita sudah tekadnya kuat untuk betul-betul ingin menjadi distributor, nah, aktivitas kita juga akan meningkat. Kebiasaan-kebiasaan yang tadi, yang mungkin kita SR12 itu mungkin 1 jam atau 2 jam sehari, ini akan lebih. Ya, kita akan mungkin sehari bisa 3 jam untuk SR12 atau 5 jam untuk SR12. Yang tadinya mungkin kita ketemu sama orang presentasi offline di SR12 itu hanya mungkin 1 minggu ketemu dengan 3 komunitas atau tiga tempat, ya karena teguh niatnya, sungguh-sungguh tekadnya untuk menjadi distributor, ini akan meningkat menjadi 5, menjadi 7. Nah, maka dari itu Bapak Ibu di sini, SR12 ini semua cita-cita dan tujuan Bapak Ibu itu tergantung dari niat tadi. Kalau niatnya emang betul-betul tekadnya emang sudah kuat untuk menjadi distributor, percaya insya Allah bahwa Bapak Ibu akan dekat dengan cita-cita tersebut. Maka dari situ di SR12 sendiri pun kita sudah menjembatani yang namanya ada SR12 University. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sekolah di sini. Sekolah itu maksudnya bisa training. Bagaimana sih menjadi reseller excellent? Bagaimana sih kalau untuk menjadi agen yang omsetnya 50 juta, Pak? Bagaimana menjadi distributor yang omsetnya ratusan juta? Nah, wadah ini sudah ada di SR12 dan insya Allah nanti kita akan sekarang masih hanya di kantor pusat ya, insya Allah nanti kita akan di setiap wilayah kita juga akan lakukan training-training ini. Nah, itu dari tadi ya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak mustahil untuk menjadi distributor. Tidak mustahil di sini Starbucks untuk punya penghasilan yang besar, yang punya penghasilan ratusan juta atau lebih lagi. Tapi balik lagi ke diri kita. Dari kita punya niat yang kuat apa tidak, punya visi yang kuat apa tidak. Kalau kita punya visi yang kuat, niat yang kuat, insya Allah nanti kita akan cepat untuk sampai ke arah di situ. Nah, maka dari itu di sini Bapak Ibu semua ya, kokohkan niat tadi, teguhkan dan mudah-mudahan kita nanti ketemu di bangku distributor tahun ini atau tahun depan. Mungkin itu dari saya, nanti kita akan buka pertanyaan juga. Dan mungkin ada sedikit sepatah kata dari Bu Astri, gimana sih menjalani bisnis 12 itu, selain dari niat juga ya, niat juga, dan tentu ini visi yang kuat tadi. Nah, gimana sih teknisnya itu seperti apa? Ya, itu kan banyak ya, ilmunya itu kan banyak sebenarnya ya. Kalau kita mau jadi distributor, kita juga harus jago ini ya. Kita juga sama tim kita juga harus harus apa namanya komunikasi gitu sama tim juga harus bagus. Jadi kita harus membangun mereka, ngajarin mereka. Kalau kita misalnya punya agen nih, kita punya agen, atau kita punya reseller, kita agen, kita punya reseller. Nah, reseller kita ini juga harus bisa jualan, ya kan? Kalau kita bisa jualan gimana cara ya kita yang ngajarin. Jadi bukan di SR12 itu bukan kita yang bisa, tapi tim kita nggak bisa. Bukan, di SR12 itu kita bisa, tim kita juga harus bisa. Nah, ini kita harus ajarin tim kita. Misalnya dia nggak bisa jualan online, kita yang ngajarin online mereka. Misalnya dia nggak bisa di Shopee, nggak bisa di Tokopedia, jadi kita bantu. Jadi di SR12 ini sebesar SR12 sudah sebesar sekarang itu adalah bagaimana mereka bisa mengajarkan secara duplikasi ya, bagaimana apa yang dia sudah disampaikan atau diajarkan atau di training sama perusahaan, dan dia sampai ke bawah ikut ngajarin mereka ya supaya mereka bisa jualan. Jadi punya tim itu punya tanggung jawab tuh bagaimana kita bisa mengajarkan mereka supaya mereka bisa jualan, supaya mereka juga bisa presentasi, supaya mereka paham tentang produk. Nah, mungkin ada sedikit ini ya dari Bu Asri, kita silakan Bu Asri sedikit sepatah kata atau Mata doang. 2 kata. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SR12 yang hadir hari ini di acara Mantap SR12.
Alhamdulillah di tahun kita yang ke-8 ini kita kan mengusung tema atau kita punya slogan SR12 bersinar menjadi harapan. Jadi harapan kita semuanya, teman-teman sahabat SR12, distributor, agen, reseller bisa menjadi harapan untuk keluarganya masing-masing, untuk lingkungannya, untuk negaranya, untuk agamanya. Jadi kita semua ini adalah harapan orang-orang, gitu. Jadi apa namanya, jangan pernah teman-teman di sini berkecil hati ataupun merasa insecure ya sama kemampuan kita sendiri. Pada dasarnya semua orang sukses yang di SR12 termasuk saya, Pak Tony dan distributor-distributor hebat gitu. Mereka semua memulai bisnis SR12 dari nol, gitu. Dari nol, dari kita nggak punya apa-apa. Kita bukan seorang pewaris tapi seorang perintis ya kan. Tapi itu semua ternyata tidak menjadi halangan untuk kita tetap bersinar gitu buat keluarga kita. Jadi teman-teman di sini semuanya insya Allah akan bersinar pada waktunya untuk bermanfaat buat banyak orang. Jadi terus asah kemampuannya dan apa ya, kalau teman-teman di sini mungkin yang punya cita-cita menjadi distributor, maka harus memantaskan dirinya untuk menjadi seorang distributor tuh apa? Saya harus belajar ini, belajar itu, ya kan? Nah, itu teman-teman semuanya tuh harus dipelajari dengan sungguh-sungguh gitu seperti Pak Tony bilang. Karena dari dulu tuh moto hidup saya itu manjada wajada. Jadi barang siapa yang sungguh pasti dapat. Jadi nggak ada yang namanya orang-orang yang udah sungguh-sungguh tuh nggak dapat. Jadi menurut logika saya sih nggak ada gitu loh. Jadi tinggal bagaimana teman-teman di sini semuanya memaknai kata sungguh-sungguh itu seperti apa. Ada kan mungkin orang yang update status sehari 10 kali sudah merasa sungguh-sungguh gitu. Padahal teman-teman yang lain sungguh-sungguhnya itu di luar nalar gitu. Mereka lebih gila actionnya. Mereka keluar rumah setiap hari untuk nawarin produk SR12. Mereka bazar, mereka demo produk gitu. Jadi apa namanya, mindset kata sungguh-sungguhnya ini harus jauh ekspektasinya gitu di atas rata-rata orang lain. Jadi harus, kalau Pak Tony selalu bilang kalau kita mau sukses harus melakukan hal yang lebih gila daripada orang lain. Jadi lakukanlah selangkah lebih maju dari yang kebanyakan dilakukan. Kalau yang lain itu demo produknya seminggu 1 kali, kalian harus 3 kali kayak gitu untuk mencapai sungguh-sungguh yang maksimal sampai bener-bener tuh badan kita tuh tepar gitu loh, otaknya sampai mentok, nggak tahu harus gimana lagi tuh baru dinamakan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita baru mencurahkan tenaga kita sehari cuma sejam buat SR12 dan itu kita bilang sungguh-sungguh, itu kayaknya nggak realistis banget gitu. Jadi apa namanya, kalau kita sungguh-sungguh pasti semuanya akan bisa bersinar untuk keluarganya dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi gimana Pak? Setuju gak Pak? Iya, jadi harus sungguh-sungguh ya, harus punya tekad yang kuat. Nah, jadi untuk melahirkan tekad yang kuat itu ya kita harus tahu ya, kita berjuang untuk siapa. Jadi kalau kita hanya berjuang untuk diri kita sendiri, saya rasa itu tidak memunculkan tekad kita yang kuat. Nah, kita mungkin lihat di sekitar kita, siapa orang yang kita sayangi, apakah orang tua kita masih ada, yang orang-orang yang layak kita perjuangkan. Apakah anak-anak kita nanti yang nanti akan menjadi besar dan kita harus memberikan yang terbaik buat anak kita, atau nanti keluarga-keluarga kecil kita atau adik-adik kakak kita atau kita sendiri yang menjadi harapan nanti ke depannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ya, tanya hati kecilnya kita bahwa kita berbisnis, bahwa kita berjuang di SR12 ini untuk siapa. Dan saya rasa dalam situ sudah kita udah sampai ke tema itu, dan kita akan tahu nih sungguh-sungguh kita itu akan bangkit dari hal tersebut. Nah, maka dari itu Bapak Ibu di sini semua ya mungkin flashback lagi lah mumpung Ramadan ya, bahwa apakah kita di SR12 ini sungguh-sungguh tidak untuk berbisnis. Kalau kita sungguh-sungguh lihat mungkin orang-orang sekeliling kita siapa yang layak untuk kita perjuangkan nanti ke depannya. Dan saya rasa kalau kita udah niatkan bagus ya, terus tekad kita kuat,
dan kita mau melakukan yang namanya proses ya, menjalankan proses, tentu prosesnya kan banyak nih belajarnya. Kita tentu juga sungguh-sungguh tekadnya kuat dan kita juga harus berproses. Kita juga harus memantaskan diri ya, memantaskan diri untuk nanti menjadi besar, menjadi distributor. Tentu di sini adalah kita membutuhkan yang namanya ilmu. Nah, kemudian kita harus belajar. Di SR12 itu apa? Yang kira-kira harus kita belajar ada dua sebenarnya. Di SR12 itu fondasi bisnis SR12. Kita harus bisa fondasi marketingnya. Sisanya itu ada dua. Yang pertama adalah jualan online. Yang kedua adalah jualan offline. Nah, dua skill ini kita harus betul-betul bisa kuasain. Kalau jualan online itu kan banyak ya, ada jualan di marketplace, di Tokopedia, Shopee. Kalau offline kita juga harus bisa mempresentasikan produk kita. Tentu kita harus tahu juga nih produknya apa yang mesti dipresentasikan. Contoh nih, misal kalau kita punya produk deodoran. Ini deodoran ini apa sih sebenarnya yang bisa orang tertarik untuk membeli deodoran kita? Nah, misalnya deodoran itu tahan 24 jam tanpa bau badan, dia tidak bikin ketiak kering gitu. Nah, ini kan salah satu ilmu yang harus kita punya untuk bisa nanti kita bisa presentasi sehingga kita bisa pantas untuk menjadi distributor besar di kedepannya. Jadi Bapak Ibu semua di program Mantap Ramadan hari ini, ya saya rasa nanti ini ya evaluasi itu penting ya. Di tim kita, di jaringan kita itu penting harus dievaluasi. Bapak Ibu yang punya tim, nah itu lihat lagi timnya, apakah timnya itu sudah satu visi belum sama kita, sudah dikasih ini belum, dikasih pemahaman belum, dikasih training belum, dikasih skillnya belum gitu kan. Sebenarnya ada punya kompetensi ya masing-masing. Seorang reseller dia punya metrik kompetensi namanya apa ya namanya ya kalau kita sederhanakan bahasanya ya enggak, mereka punya kemampuan, ukuran kemampuan. Jadi mereka punya ukuran kemampuannya. Kalau reseller ya mereka harus bisa jualan dong ya kan, jualan online jago ya kan, jualan offline, dan targetnya reseller misal reseller kita targetnya misal 2.500.000 atau 4 juta ya, mereka harus bisa jualan online sama offline. Nah, naik lagi ke sub agen dan itu kompetensinya naik lagi, maksudnya kemampuannya juga harus naik karena sebagian nanti juga harus punya reseller. Ya tentu di sini mungkin ada namanya leadership kepemimpinan, kemudian komunikasi ya kan, dia juga harus pintar komunikasi sama timnya gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti itu harus kita naikkan. Nah, kemudian naik lagi ke agen. Agen tentu leadershipnya yang tadi mungkin angkanya 6. Nah, di agen itu udah naik ke 8 ya. Bagaimana dia apa namanya keluhan, menangani keluhan yang ada sama mitra atau sama tim. Nah, dia juga harus bisa. Jadi jangan sampai nanti kalau timnya ngeluh, kitanya juga ikut ngeluh. Ya emang sih, emang bener nih pusatnya ini nggak bisa ini. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi ya kita sebagai nanti sudah jadi agen, terus jadi distributor, ya kita juga harus siap untuk bagaimana kita bisa komunikasinya juga bagus lah sama tim. Jadi kita harus ya bisa inilah, bisa supaya timnya tenang, supaya timnya semangat, supaya timnya termotivasi. Nah, naik lagi ke skill yang lebih atas yang namanya distributor. Nah, kalau dari distributor itu skill kemampuannya beda lagi. Bapak Ibu juga harus kemampuannya bukan hanya vertikal, ya, bukan hanya lurus, tapi sudah horizontal, yaitu sudah meluas kemana-mana. Leadership-nya juga harus lebih tinggi, kemampuan dari produknya juga, pengetahuan tentang produknya juga harus lebih bagus, kemampuan tentang digital marketingnya juga harus jauh lebih bagus lagi daripada agen, kemampuan dari direct selling-nya offline juga harus jauh lebih bagus dari agen. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang dinamakan proses itu tadi. Nah, Bapak Ibu di sini siap tidak siap kalau untuk menjadi distributor. Selain saya niat yang kuat tadi, niat yang teguh tadi, dan tentu di sini harus siap menjalankan proses. Nah, proses ini sebenarnya bukan hal yang sesuatu yang sulit ya, karena kalau kita sudah niatnya ini, dan saya rasa proses juga mudah dilakukan. Jadi kami di sini SRB sudah
sekitar 8 tahun berdiri dan sudah banyak puluhan ribu orang di sini. Mereka juga dulu punya punya ini yang sama ya, punya tempat yang sama dan sekarang alhamdulillah mereka sudah bisa punya tim yang banyak dan bisa lebih apa namanya lebih banyak memberdayakan masyarakat baik dari keluarga kecil, keluarga besar sehingga masyarakat luas. Nah, harapan kita di sini Bapak Ibu di sini semua nanti bisa sukses dan nanti kita bisa ketemu di panggung distributor dan kita bersama-sama karena Amin. S12 ini adalah keluarga ya, Amin. Amin keluarga ya dan Rabbal Alamin. kita gandeng dan bergandengan tangan satu visi. Kita semua di sini satu tujuan yang sama, satu visi yang sama, yaitu untuk kebermanfaatan yang jauh lebih banyak lagi dan insya Allah nanti kita akan ketemu di satu tempat di panggung anniversary. Mungkin itu saja dari saya. Saya Tony Firmansyah, Direkturnya SR12 dan Ibu Asrianti Salam. Nanti kita juga bisa buka pertanyaan ya, Bu Asri ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa ya. Bapak Ibu nih kita di charge lagi nih sama Bu Asri dan Pak Tony nih untuk semangat kita. Nah bagi teman-teman yang saat ini masih reseller, masih marketer, subagen, dan juga agen masih ada waktu kesempatan untuk ya untuk kita nanti bisa naik di kursi distributor ya. Masya Allah. Nah bagi baik Bapak Ibu, bagi mitra bisnis SR12 yang mau bertanya boleh silakan, masih ada waktu. Kita kurang lebih 30 menit nih. Kita akan buka 3 penanya atau 2 atau 3 penanya, tergantung dari durasi waktunya. Ya, yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya. Kita akan utamakan yang raise hand secara langsung. Ya, baik. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ayo yang mau bertanya, yang masih galau sama bisnisnya atau punya banyak problem selama menjalani bisnis SR12. Nah, ini sudah ada yang raise hand, boleh diaktifkan Bu videonya Bu Privat Istiqomah nih, Bu Istiqomah. Oke, ya. Ini kita utamakan yang ada aktif videonya dulu ya Bu ya. Oke, silakan Bu Dede Boleh. Nurfianti. Silakan Ibu. Bu Dede, Masya Allah Bu Dede lagi di perjalanan. Ya, lagi Lagi war takjil kayaknya. Lagi mau antar belian dulu Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, Ibu sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Izin bertanya nih Bun. Kalau terkenalkan aku Dede Nurfianti. Saya agen dari anaknya Ibu Robiah. Saya mau bertanya nih Bun, gimana cara kan saya tuh Dede. kayaknya nih agen itu punya uang gitu Bun. Jadi mereka itu modal 15 juta agen nih Bun. Keduanya punya lagi nih anak, mereka punya uang nih Bun, modal lagi dan ketiga bulan itu mereka pada bagus-bagus, keempat bulannya tuh pada melehoy. Gimana cara untuk bangunin laginya? Kenapa pas 3 bulan merekanya semangat, pas kesininya tuh malah gitu Bunda. Jadi omsetannya tuh turunnya turun banget kayak gitu. Gimana Bun cara untuk bikin ini lagi semangat lagi nih anak-anak agennya gitu. Ini sebelumnya timnya ini yang melehoy itu udah ditanya belum kendalanya apa? Kalau di yang pertama mereka mau up agen kan pada semangat Bun ya, kata mereka 1 bulan itu di sub agen itu udah di 8 juta tuh. Pas bulan kedua mereka pada bagus, pada semangat tuh naik-naik agennya.
Dan udah ditanya pun yang satu mah nggak ada nggak ada respon ya Bun. Yang satu lagi kayak apa ya Bun? Gitu aja gitu. Ke aku teh kayak gimana gitu Bunda. Terus pas kemarin ada kode etik yang minimal agen itu akumulasi 3 bulan 45 juta, pas dikasih saran makin drop Bunda. Kayak gitu. Nah, cara buat ininya lagi buat ngepam mereka semangat lagi, dan dari pertama kan merekanya semangat. Ya, kalau untuk menyemangatin seseorang itu balik lagi sih, Mbak. Kita harus tahu dulu apa hot buttonnya dia, alasan dia terkuat dia tuh untuk berbisnis SR12 tuh apa. Nah, itu yang harus kita gali. Jadi, dan misalnya nih motivasi dia tuh berbisnis untuk apa namanya, untuk membahagiakan keluarganya atau sekedar untuk beli motor doang. Jadi ketika udah beli motor ya udah selesai gitu, semangatnya udah selesai. Jadi balik lagi apa alasan terkuat dia untuk berbisnis, untuk apa mencari uang ini untuk apa alasannya gitu Mbak Dede. Jadi itu yang digali. Dan juga apa namanya emak-emak kan mut-mutan ya orangnya gitu. Nah, Ya, kita harus gali juga gitu. Kenapa dia seperti itu? Apakah di lapangan ada problem produknya kah gitu? Ataukah dia apa tidak bisa menjawab komplainan? Akhirnya dia udah capek gitu, ada yang komplain dia nggak mau kayak gitu. Nah, itu yang harus kita gali juga gitu. Jadi supaya memang timnya ini pasti ada alasannya kenapa dia itu melehoi gitu ya. Jadi apa namanya biasanya ya mama kayak gitu tuh. Misal dia apa namanya ya ada masalah sama suaminya jadi bad mood gitu kan, nggak mau, atau mungkin udah di zona nyaman, suaminya sudah memberikan uang yang berlimpah gitu, jadi di zona nyaman gitu, dan atau memang apa bingung sebenarnya tuh aku juga nggak tahu bisnis buat apa gitu, jadi dia geraknya juga ya setengah-setengah gitu, jadi itu yang harus kita gali buat timnya gitu, dan juga kita harus memberikan saran bahwa ya kita hidup di dunia ini kan untuk bermanfaat ya kan, dan kalau kita mau bermanfaat ya semuanya membutuhkan uang, makanya disitulah kita nah wajib yang namanya ya kerja cari uang gitu. Jadi supaya terus semangatnya itu ada, dan kita kalau punya mimpi juga harus di-upgrade terus. Jadi hari ini mimpi kita bangun satu masjid, nanti udah kebangun satu masjid harus bermimpi lagi 3 masjid, 5 masjid, atau mungkin mau menyekolahkan anaknya yang tadinya di SD negeri, akhirnya upgrade ke sekolah Islamik yang internasional segala macam. Jadi punya mimpi juga harus di-upgrade agar kita terus terpacu untuk terus melangkah maju gitu. Tambahin lagi nggak Pak? Ya. Jadi tadi gimana supaya timnya ini semangat terus? Ya, jadi sebenarnya ya, yang tadi kita jelasin ya, bahwa S12 ini kan bukan bisnisnya hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Nah, makanya pentingnya bahwa bagi kita ya, buat kita sebagai misal sebagai agen ya, bahwa kita tuh sama tim kita tuh namanya ada awal bulan tuh ada setting goal namanya ya. Setting goal itu ya kita harus punya ini nih, reseller kita itu kan harus punya target nih, ya kan. Misalnya bisa target reseller kan 1 juta atau 2 juta. Nah, kita sebagai seorang ini ya, sebagai seorang leader ya, kita yang memfollow mereka nih, bagaimana mereka supaya achieve di angka 2 juta itu tersebut. Jadi kita punya tim, misalnya kita punya tim 10, kita 10 tim kita itu kita harus kasih target. Bagaimana mereka achieve ya, kita harus bersama-sama nih bergandengan tangan supaya mereka achieve di target tersebut. Maka dari itu di sini selain tadi niat yang kuat atau ini yang disampaikan sama Bu Asri, ya mungkin tanya lagi sih, mungkin niatnya di CSR12 apakah hanya coba-coba atau enggak. Kalau emang niatnya kuat untuk sukses di CSR12, saya rasa ya ini akan menjadikan dia sebagai solusi jangka panjang di bisnis dia. Maka dari itu ya, orang-orang yang tadi mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah tidak aktif, ya mungkin niatnya mungkin belum tersentuh hatinya. Nah, maka dari itu ya kita sebagai ini ya, kita harus ketemu dulu nih sama dia nih, ya kan? Ketemu sama dia, apakah di sisa 12 itu yang saya sebutkan tadi hanya 1 juta, 2 juta saja setiap bulan, atau mau ke 10 jutanya, atau mau yang ke 100 juta 1 bulannya. Karena
kalau niat kita tadi tidak kuat untuk ini, ya, dia tuh nggak akan sampai di angka 50 juta satu bulan atau 100 juta satu bulan. Maka dari itu ya kita harus tanya dulu nih tim kita itu posisi niat bisnis surplusnya di mana. Kalau niat posisinya di 3 juta satu bulan atau 1 juta satu bulan, ya mau bagaimanapun kita akan follow up dia, kita akan training dia itu nggak akan sampai. Maka dari itu ya saya bilang pertama tadi Zoom bahwa kita harus satukan visi dulu. Nah, kita harus tahu dulu nih keadaan tim kita sebelum kita memulai bisnis. Dan kita harus tahu nih tim kita yang ini si A namanya si Asri atau si Ninda atau yang ini timnya ini niatnya cuma 3 juta satu bulan. Oh niatnya 5 juta satu bulan. Oh niatnya 7 juta satu bulan. Nah kita yang harus tahu nih, kita yang harus verifikasi nih bahwa kita harus tahu nih keadaan tim kita dulu. Sehingga kalau kita tahu keadaannya, kita akan tahu tuh jalannya kemana. Maka dari itu sendiri ya Bapak Ibu di sini ya kalau seandainya tim kita tidak niatnya cuma 5 juta satu bulan atau 10 juta satu bulan, ya cari mungkin tim-tim yang satu visi sama kita yang siap nanti akan achieve di angka 100 juta satu bulan atau 200 juta atau 500 juta satu bulan nanti ke depannya. Maka dari itu ya sebagai seorang ini ya sebagai seorang leader ya kita harus paham nih pasukan kita seperti apa. Kalau kita nggak tahu pasukan kita seperti apa ya kita nggak tahu medan kita seperti apa dan itu kita akan lebih mudah dikalahkan di medan perang. Seperti itu mungkin ya tambahan dari saya. Baik Bapak, Ibu, terima kasih. Minta doanya biar dilancarkan semuanya. Amin. Ya, terima Amin. kasih ya Bu Dede Nurfianti ya tadi Bu Dede dalam perjalanannya semoga lancar. Oke, baiklah ya. Selanjutnya kita akan satu lagi pertanyaan ya Bu Asri dan Pak Tony ya. Ini pertanyaan ini Boleh. mungkin mewakili dari teman-teman yang lain yang mau bertanya karena mungkin karena waktunya pun juga memang sudah terbatas. Kita akan berikan kesempatan kepada Pak Asep Taufik Hidayat. Boleh silakan Pak Asep Taufik untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Asri dan Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Merupakan suatu kebanggaan kami bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Tony. Kalaupun di bulan Februari kami sempat ketemu gurau ya dengan Pak Tony. Alhamdulillah sosok yang sangat muda, bersahaja dan insya Allah punya visi. Perkenalkan saya Asep Taufik Hidayat. Kami agen dari Kabupaten Majalengka gabung dengan SR12 pada hari Kamis tanggal 2 Mei. Alhamdulillah selama 1 bulan kami sudah bekerja, sudah bergabung ada 14 reseller dan 1 subagen dari mulai Kabupaten Garut, Banjarwangi Pak di Puncak Gunung, lalu ada dari Kabupaten Indramayu, ada dari Tasikmalaya, ada dari Kabupaten Kendal, Kudus, Banyumas, Rembang sampai ke timurnya Ponorogo dan Malang. Alhamdulillah, tentunya ini atas support dari Coach Adam, dari Kang Ustadz Udin sama Kang Ustadz Zauhari yang ada di Bekasi. Hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Tony khususnya, Pak, yang kami pahami ketika ini konsepnya adalah konsep pemberdayaan, tentunya kita harus menyisirnya kalangan bawah, Pak. Dalam arti kalangan bawah itu pusatnya problem, terutama problem ekonomi. Kebetulan saya bergerak di bidang pekerja sosial. Bapak, kalau Bapak berkenan, ada 7.333 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya ambil contoh di Kabupaten Pati itu ada 21 apa 22 kecamatan di mana masing-masing itu punya tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan. Maksud saya mungkin harus ada konsep dari Bapak dan Ibu ini bagaimana konsep pemberdayaan itu bisa langsung tajam ke bawah. Saya yakin kalau ini bisa dilakukan untuk yang tadi disampaikan oleh Ibu penanya sebelumnya terkait dengan ketemu dengan agen atau subagen yang melehoy ya. Karena saya yakin itu pangsa pasar yang memang belum tersisir atau terarah. Nah, kenapa saya sarankan kepada Bapak harus ada terobosan baru bekerja sama dengan para relawan-relawan di tingkat bawah. Karena yang saya pahami Bapak ini kan memberikan kail ya, memberikan pancing, bukan memberikan ikan.
Nah, terkait dengan itu, mohon kiranya menjadi pertimbangan bagi Bapak apa yang tadi saya sampaikan itu dengan mengintegrasikan apa yang sudah dimiliki, SDM yang sudah dimiliki oleh SR12, tim yang tergabung di reseller sampai dengan agen, subagen di SR12, diintegrasikan dengan relawan-relawan sosial yang ada di masing-masing kecamatan di seluruh Indonesia. Itu saja Pak Tony dan Ibu, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, salam kaya raya, salam bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Pak. Ya, nanti mudah-mudahan kita akan tindak lanjuti dengan manajemen dan komite ya Pak ya. Seperti apa teknisnya nanti seperti apa, yang mudah-mudahan apapun itu ya yang kita bisa lakukan untuk kesejahteraan dan kita akan siap karena ada beberapa program juga ya dari beberapa instansi untuk kita bisa masuk sebagai ini ya sebagai pemberdayaan untuk UMKM itu sudah kita lakukan juga. Tentu di sini harapan saya bukan hanya nanti apa ya perusahaan yang nanti akan turun, harapan saya sih tentu di sini agen dan distributor yang punya peran karena perusahaan itu tidak punya ini ya tidak punya hak untuk menjual barang ya. Perusahaan itu hanya sebagai ini aja pemberdayaan saja. Jadi yang jualan barang itu tentu keluarga kita di Indonesia dari reseller sampai distributor. Nah, nanti di sini ya harapan saya nanti kalau program-program ini jalan ya tentu di sini distributor dan agen atau reseller juga harus ambil andil supaya bisa untuk kita bisa terjun lebih jauh ya sampai ke bawah-bawah ya di mana tentu di sini ya mereka untuk lapisan sampai ke bawah itu ya mereka juga butuh pemberdayaan ya. Saya rasa bisa dilakukan. Tentu di sini ya kita harus bersama-sama ya. Perusahaan insya Allah akan siap memfasilitasi nanti Pak ya. Kalau nanti ada program-program yang terkait dengan pemberdayaan, perusahaan nanti melalui SR12 University akan siap menjadi fasilitas untuk Bapak Ibu nanti di daerah. Insya Allah ya Pak ya, nanti kalau kita akan memungkinkan kita akan lakukan. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Tony. Mohon izin saya melanjutkan. Insya Allah Pak Tony setelah Hari Raya kami akan bekerja sama dengan salah satu TKSK di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Jadi sengaja saya ngambil di puncak gunung dulu Pak. Jadi kalau di gunung aja nanti bisa, masa iya di kota tidak bisa? Kemarin kebetulan saya punya pengalaman di Banjarwangi, Kabupaten Garut. Saya pikir saya ditipu sama pemesan gitu loh kan Pak, transfer ke saya 3,5 juta itu sampai ke pelosok. Ternyata memang pemakai SR12 di sana ya bagus juga. Terima kasih Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Asep Taufik Hidayat atas pertanyaannya. Ya, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya sudah ada sesi tanya jawab kita tutup karena 2 pertanyaan akan mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, oke. Baiklah kita akan masuk sesi terakhir. Mungkin Bapak dan Ibu ada closing statement untuk mitra kita. Ya. Bapak dulu lah Mungkin, Pak. sekalian untuk memberikan Diwakili selamat Bapak. Idul Fitri atau bagaimana Bu? Silahkan. Ya, jadi mungkin ini ya bahwa hidup itu butuh perjuangan ya, butuh perjuangan bahwa kita di sini bukan untuk diri kita ya. Jadi perjuangan yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri dan usaha yang kita lakukan sejauh ini dan harapan saya ya nanti itu persembahkanlah untuk orang lain sehingga kita bisa lebih bermanfaat nanti ke depannya. Di Bapak Ibu di sini semua jangan gampang menyerah, tetap semangat, teruslah bermimpi, teruslah punya tujuan yang kuat dan mudah-mudahan dengan hati yang kuat, pikiran yang kuat, visi yang kuat akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang kuat, akan melahirkan aktivitas-aktivitas yang kuat sehingga Bapak Ibu menjadi hasil yang lebih besar ke depannya. Karena apa? Karena ya masa depan itu adalah
apa yang kita lakukan hari ini. Masa depan itu adalah apa-apa yang kita lakukan hari ini dan hasilnya akan terjadi di masa depan. Jadi 2025 itu tergantung dari 2024. 2026 itu tergantung dari 2024-2025. Jadi Bapak Ibu persiapkan dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama satu visi dan kita sama-sama untuk sukses bersama-sama di S12. Ya, yakinlah bahwa di setiap keluarga itu pasti ada yang bisa mengangkat derajat keluarganya dan semoga itu adalah kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan dan teman-teman semuanya bisa mencapai fitrah pada saat nanti Idul Fitri. Selamat berpuasa dan selamat menjelang Lebaran. Jangan lupa beli baju Lebaran. Jangan lupa hati-hati yang udah mau mudik ya. Masya Allah. Selamat Mudik, bertemu selamat. keluarganya. Jangan lupa jualan SR12 juga ya. Iya, Yang lagi betul. mudik. Bawa Pak Tony produk nggak bagi-bagi SR12. THR. Mudik itu wajib yang namanya bawa brosur, minimal ya brosur. Dan kita selalu pura-pura make up ya, touch-up padahal lagi iklan sebenarnya ya. Kenalin Siap, SR12 Pak, siap. ke tetangga-tetangga Ya kita Pak, semua yang tim di sudah kampung dikondisikan untuk siapkan brosur dan stoknya melimpah di saat Lebaran Siap, karena banyak siap. tamu. Amin. Amin, amin, Ya, Pak amin. Bos. Mudah-mudahan nanti dapat agen di kampung ya, yang pulang kampung dapat agen di kampungnya, dapat reseller di kampung. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Amin. Ya, Allah. semangat semuanya ya, semangat semuanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, foto dulu Bu. Foto dulu, foto Boleh, bersama boleh. dulu ya. Oke, mohon izin kita foto bersama dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon untuk aktifkan videonya ya. Nanti tolong di-share ya. Siap, nanti kita share ya. Tuh, kemana-mana harus bawa brosur tuh katanya tuh. Betul ya. Jadi sekalian Lebaran, sekalian kita promosi bawa brosur S12 dan juga sampel. Dena produk Salmon S12. jangan lupa ya, kasih tahu tuh Dena Salmonnya. Glowing. Jangan-jangan udah ada yang bagasinya isinya stok semua ini. Mau jualan. Oke, baiklah hitungan ketiga kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi di slide kedua, boleh tangannya seperti ini, kita sama-sama ya tangannya, ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar, satu lagi di slide selanjutnya. Nah, oke, siap, 1, 2, 3. Tunggu sebentar, saya agak loading. Oke, satu lagi ada di slide selanjutnya, masih ada yang video. 1, 2, 3. Ini ada berapa slide? Gelap banget. Oke, cukup ya. Baiklah, Bapak Ibu, ya terima kasih telah hadir pada Zoom hari ini dan juga kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Astri dan Pak Tony ya. Semoga sehat selalu. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga pada teman-teman semuanya mohon untuk diisi form absensi dan evaluasinya, kehadirannya sebagai evaluasi bagi kita semuanya. Baiklah, kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari S12 University dan juga tim STD mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kembali. Di dalam ayo ke atas yuk, mau ibak dulu.
Tadi pulang jam berapa sih? Jam 10 Neng ya? Neng.